Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Kang Ubay. Just a few hours ago, I released the second video on how to develop our conversation skill in English. Beberapa jam yang lalu, saya baru merilis video yang kedua tentang bagaimana meningkatkan conversation di dalam bahasa Inggris. Dan ternyata ada komen-komen yang lebih dari 10 komen yang langsung ditujukan ke secara langsung ke pribadi melalui WhatsApp. Dan di antara komen itu adalah, baik, dari dua video yang saya tonton, saya belum menemukan apa isi dari pembelajarannya ya. Kamu bicara lebih banyak komunikasi, bicara mengenai bagaimana meningkatkan ini dan itu, kebiasaan kita ngomong dengan, iya, betul. Memang tahapan awal dari kemampuan kita berkomunikasi secara mumpuni tanpa gagap adalah kita sadari dulu bahwa kita sudah punya dasar sebenarnya tentang komunikasi. Karena seluruh manusia di bumi ini secara normal lebih dari 2/3 waktunya digunakan untuk berkomunikasi. So we don't have any problem with the communication itself because everyone in the world normally they spend more than 2/3 of our time to communicate with people. Only less than 1/3 of our time to sleep. Mulai bangun tidur hingga tidur lagi, kita isinya berkomunikasi. Dan itu dilakukan oleh kita, non-native speakers of English, maupun oleh kawan-kawan kita yang sehari-harinya berbahasa Inggris. Sama, mereka ngobrol dengan keluarga, mereka ngobrol dengan penjaga bensin, penjaga supermarket, mereka ngobrol dengan teman-teman di perjalanan, mereka ngobrol dengan mitra kerja, mereka ngobrol dengan atasan, bawahan, client, distributor, kemudian supplier, mereka akan ngobrol dengan lawyer, mereka ngobrol dengan government officers, mereka akan ngobrol dengan police officers, mereka akan ngobrol dengan guest, mereka mengobrol dengan semua orang yang ditemui, pasti kita akan ajak komunikasi. Itu normalnya seperti itu. So, video saya yang kedua bicara tentang komunikasi, dan itu modal awal yang luar biasa. Kesadaran bahwa kita melakukan komunikasi, dan itu dilakukan sama persis dengan komunitas berbahasa Inggris, itu suatu pemahaman yang luar biasa, dan itu saya perlu tekankan. Jadi kalau yang dimaksud pembelajaran bahasa Inggris adalah bicara tentang tenses misalnya, bicara tentang gerund, bicara tentang infinitive, bicara tentang clauses, bicara tentang phrases, bicara tentang vocabulary, bukankah itu sebagian besar sudah dipelajari sejak kita masih SD, bahkan SMP dan SMA? So, lebih dari 7 tahun, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menurut data katanya tahun 2022 jumlahnya kurang lebih 60 juta lulusan SMA, nyatanya melalui survei kecil-kecilan yang saya temui, baik secara langsung saya ngobrol, lintas geografis dan lintas angkatan dari seluruh SMA yang ada di Indonesia, dari Lok Semawi hingga Aceh, itu nyatanya hanya sedikit sekali yang dengan mumpuni tanpa gagap bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sebagian besar ketika ditanya, Sorry, do you speak English? No, I don't, sorry. Oh. itu jawabannya hanya senyum. Ya, bisa jadi mereka mengerti apa yang didengar, mereka bisa membaca dan paham apa isinya, tapi mereka sulit untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Artinya, they have problem to express themselves in English. Nah, itu. Dan video-video saya yang akan saya susun itu berdasarkan satu metodologi, bukan materi. Karena materi bahasa Inggris itu sejak dulu sama dan sampai sekarang masih sama, yaitu digunakan di dalam buku-buku yang dijadikan referensi oleh para siswa maupun mahasiswa. Cuma bagaimana membunyikan materi-materi itu. Saudara-saudara kita dari timur bilang, kau kasih bunyi sudah. Jadi bagaimana kita membunyikan buku-buku referensi itu menjadi suatu kebiasaan kita berbicara. Untuk memahami konsep komunikasi dalam bahasa Inggris, saya awali dengan apa sih komunikasi.
dan berapa jam dalam sehari kita berkomunikasi. Ternyata lebih dari 2/3 waktu kita gunakan untuk berkomunikasi. Modal itu yang harus kita pegang. Saya mempunyai practical experience how to use English in my daily professional life, yaitu ketika saya bekerja di perusahaan Eropa, perusahaan Amerika, dan perusahaan multinasional lainnya. Saya juga pernah tinggal selama beberapa lama di luar negeri, dan itu adalah suatu practical experience how I use English in my professional daily life. Jadi insya Allah saya mempunyai kompetensi ketika bicara tentang metodologi, karena I used to be a teacher, I used to be an English teacher, and I'm still an English teacher right now. That's actually jawaban saya tentang latar belakang atau kompetensi yang dipertanyakan oleh sebagian dari viewers saya. Para pemirsa sekalian, jadi yang pertama adalah memahami tentang komunikasi. Di video ini akan saya ingatkan kembali bahwa everyone spend over 2/3 of our time to communicate with different people at different situations about different topics. Baru 10 hari yang lalu, kami menyelesaikan batch kedua program akselerasi komunikasi bahasa Inggris di pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati di Kulon Progo, Yogyakarta. Dan 200 jam kami menghabiskan per harinya kurang lebih sekitar 5 hingga 9 jam. Jadi selesai dalam waktu kurang lebih 35 hari. Let's listen to our brother Gusti Muhammad. Gusti, please tell me about Islam based on this hadith. The first question is Akhbirni anil Islam. It means number one, to believe there's none worthy of worship but Allah, and testify that Muhammad is peace be upon him, his last servant and prophet, messenger of Allah. You know, in the first 1 week, we just talk about communication. Di dalam 1 minggu pertama, kita membahas mengenai komunikasi untuk menyadarkan para peserta pelatihan 200 Hours Acceleration Program ini bahwa komunikasi itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari kehidupan kita. We communicate with people every single day, every single minutes outside of our sleeping time. Kita mengobrol dengan banyak orang berbagai topik yang kita bicarakan di luar jam tidur, dan itu sebagian besar kita lakukan oleh siapapun. Dan mereka awalnya kayak bosen, kayak masa sih begitu saya kasih gambaran, inilah komunikasi. Inilah ya. So, setelah kita menyadari bahwa komunikasi itu begitu menyatunya dengan kehidupan, maka kita coba perhatikan baik-baik. Ketika kita berkomunikasi dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dengan misalnya penjaga pom bensin, dengan penjaga supermarket, atau dengan security guard, atau dengan orang-orang yang bertemu di jalanan, atau siapapun, itu sebenarnya apa yang dibicarakan? What is the content of conversation? With our family, with our friends, for example, gas station attendants, cashier in a minimarket. Dan ternyata setelah kita memahami komunikasi, isinya sekarang, ternyata 90% of communication that we do with those people over 2/3 of our time, itu ternyata cuma 90% cuma 2. We share information, and number 2, we ask for information. Kita ngobrol dengan anggota keluarga misalnya yang terdekat. Isinya cuma berbagi informasi dan meminta informasi. Misalnya kita cerita kepada anak kita di rumah. Hey nak, kemarin ayah bertemu dengan teman lama ayah. Isn't it information sharing to our kids? Atau kita bicara dengan istri kita di rumah. Ma, kemarin ayah mampir di toko ini yang dulu pernah kita belanja. Isn't it information sharing? Dan sebagai balasan atas informasi yang kita sharing dengan mereka, mereka akan bertanya kepada kita. Terus ayah beli lagi nggak ya? Atau anak kita bertanya, siapa namanya ya? Sudah berapa lama ayah nggak bertemu dengan teman ayah? Oke. Dan itu terjadi di hampir semua situasi komunikasi. Di lebih dari 2/3 waktu kita. To share information or to provide information and to ask for information. Itu tahap kedua. Setelah kita paham informasi, paham tentang komunikasi, baru kita akan olah
Apa sih isinya komunikasi itu? Nah, itu. So, I suggest that you spend more time listen and watch this video over and over again. How can you be able to converse in English well while only spend probably 2 or 3 minutes just to watch a single video of mine? Bagaimana mungkin bisa secara bertahap meningkatkan komunikasi bahasa Inggris sementara dari 7 menit video yang saya rilis, Anda hanya menonton 2-3 menit? Percayalah, trust me, it works. Percayalah, tahapan yang akan saya sampaikan ini adalah logical flow of processes how to develop your conversation skill in English. Tahapan yang saya ajarkan ini, yang saya sampaikan ini adalah tahapan logis bagaimana meningkatkan komunikasi bahasa Inggris. Jadi, spend more time to watch this, and if you do not have any idea yet about what's the content of the first video, just watch again very carefully, baru kemudian nanti akan memasuki tahap-tahap berikutnya. Alright? Dan oke, setelah kita memahami isi komunikasi itu sebenarnya sebagian besar hanya dua, yaitu to provide information and to ask for information. Ada yang lain ketika kita berkomunikasi, dan itu hanya sebagian kecil saja, dan itu merupakan dari 4 tujuan utama komunikasi, yaitu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu buat kita. Dan yang keempat sebenarnya adalah itu hanya sekedar emotional expression. So there are 4 purposes of communication, and that's what we usually do in our over 2/3 of our time. To ask for information, to provide information, to influence others to do something for us. And number 4 of communication purposes is just to express your emotion. I'm tired, I'm hungry. You know, it's so boring, something like that. So after we understand the purposes of communication, then it is easy for us to know what materials and what books or any other references that you might need to refer to. Setelah kita memahami tentang 4 tujuan utama kita berkomunikasi, yaitu memberi informasi, meminta informasi, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu buat kita, dan sekedar emosi atau ekspresi emosi, maka akan dengan mudah kita mencari tahu atau mencari materi apa, video atau buku yang harus kita jadikan referensi untuk menunjang pemahaman ini. So, sekali lagi, tahapan pertama dari proses 200 Hours Acceleration Program ini adalah memahami dulu urutannya, dan sambil berjalan di tahapan ini misalnya, maka akan saya beritahu informasi mengenai referensi buku, video, atau lainnya sebagai acuan kita untuk mendalami dari tahapan itu. So, be patient. Spend more time to listen and watch this video in order for you to clearly understand how step-by-step processes should be taken. Bagaimana proses-proses ini harus kita lalui supaya kita makin paham. Okay? Sebelum saya lanjutkan, terima kasih bagi Anda yang telah subscribe, apalagi komen, kemudian share ke teman-teman. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat. Dan sekali lagi, video ini saya susun berdasarkan 5-step method yang saya kembangkan karena ada kegalauan atau ketidakpuasan dengan apa yang saya temukan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, karena sebagian besar dari anak-anak kita yang masih sekolah atau yang lulusan SMA, bahkan yang masih kuliah, itu masih mempunyai kesulitan yang luar biasa di dalam mengungkapkan diri mereka, sekedar berbicara tentang komunikasi harian yang justru sebenarnya mereka kerjakan tiap hari. Dan ketika melakukannya dalam bahasa Inggris, masih gagap. Padahal mereka telah belajar bahasa Inggris ini sejak masih di bangku SD hingga lulus SMA. Mudah-mudahan metodologi 5-step method ini, sekali lagi metodologi, ya, materinya bisa jadi sama dengan yang digunakan di sekolah, materinya bisa jadi sama dengan yang digunakan di kampus atau di kursus-kursus yang lain. Cuma pendekatan saya adalah pendekatan metodologi bagaimana menjadikan materi-materi itu bisa berbunyi
bisa keluar dalam bentuk conversation in English, dan itu bukan suatu yang sulit sebenarnya kalau tahapannya dipahami dengan benar. Okay, so setelah kita memahami tentang the 5 purposes of communications, maka kita akan meningkat ke tahap berikutnya, dan itu akan lebih seru lagi. Dan insya Allah video ini akan dilanjutkan dengan video tahap berikutnya, yaitu video yang keempat. Karena kalau saya susun terus-menerus, bisa jadi saya menyelesaikannya dalam waktu 9 to 5, dan di jam 9 pagi, jam 5 sampai jam 5, saya bisa menyampaikan materi ini dalam waktu sehari full. Dari mulai tahap 1, pemahaman komunikasi, tujuan komunikasi, kemudian isi komunikasi, dan tahap-tahap berikutnya sampai kemudian, oh ternyata belajar bahasa Inggris itu supaya bisa ngomong, ini tahapannya, metodologinya, membunyikan materi menjadi sesuatu yang berbunyi. Itu dia tujuan dari rangkaian video ini. So, please do not skip and watch secara serius, tonton secara serius from video number 1, number 2, number 3, dan sampai selesai program ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu yang Anda investasikan untuk menonton ini dan berbagi dengan kawan akan menjadikan itu semua sebagai jariah bagi kita. Dan video ini sekali lagi juga memesan kepada para saudara, para pemirsa sekalian. Dan dalam video ini sekaligus juga saya berpesan bagi para pemirsa yang mempunyai anak, ponakan, atau saudara, atau tetangga yang ingin meningkatkan komunikasi berbahasa Inggris, bisa secara offline datang langsung ke pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati yang jaraknya hanya 7 kilo dari Bandara International Yogyakarta International Airport. So, I strongly suggest that you share this information. It might be your jariyah, inshallah, or the information that I'm going to share through this series of videos is going to be beneficial for others who really are still struggling to develop their English communication skills. And for better result, I strongly suggest that you come and learn offline. Kita sudah 2 kali menyelenggarakan kursus atau pelatihan komunikasi bahasa Inggris secara offline. Sudah 2 batch. Dan alhamdulillah, the result is quite satisfactory. One of my students is now masuk ke kelas 2 di salah satu SMA di Yogyakarta, dan sebelumnya dia sekolah di salah satu SMP di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Dan dibandingkan dengan yang lain, walaupun hanya mengikuti program ini kurang lebih hanya 20 hari, tapi kelas 1 SMA sudah bisa berkomunikasi untuk hal-hal yang keseharian dilakukan oleh kita. So join us and do not skip every single video that I release about this English communication development program.